Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dunia berkembang saat ini menawarkan banyak sekali hal-hal menarik dan kemudahan bagi manusia. Hal tersebut dapat merubah pola pikir manusia, bahkan membuat cara pandang seorang dengan lainnya dalam menafsirkan pemahaman iman dan gereja menjadi berbeda-beda pula, walau dalam satu naungan pemahaman iman yang sama. Lalu, bagaimanakah iman kita kepada Tuhan di tengah perkembangan dan kemudahan yang ditawarkan oleh dunia saat ini? Marilah kita minta pertolongan Tuhan agar iman kita dikuatkan dan selalu mengikuti kehendak Tuhan Maha Pengasih. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri. Dalam kerendahan hati, mari menyembah Tuhan. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Saat ini kami akan memulai ibadah. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, memurnikan hati kami, agar kami layak beribadah kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari membaca Mazmur pasal pertama secara berbalasan.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di malam ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga, dan tentu saja masih bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Mari kita siapkan bacaan kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebelum kita baca dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Di minggu Advent yang pertama ini ya Bapa, kembali lagi kami hadir di hadirat Tuhan yang Maha Kudus, untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami, untuk memuji dan memuliakan Tuhan di malam ini. Ya Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu supaya apa yang kami baca kami mengerti, dan apa yang kami renungkan memperbaharui hidup kami, sehingga damai sejahtera Allah sajalah yang selalu menyertai kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mengalami berkat dan juga membawa berkat dimanapun kami berada, seturut dengan kehendak Kristus. Berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu yang selalu setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab, yaitu Matius pasalnya yang ke-9, ayat 9 sampai dengan yang ke-13, yang menyatakan demikian, masih dalam perikop, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Maranatha. Dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita sudah membaca Alkitab dari Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai dengan 13. Tadi perikopnya berjudul Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Pada bacaan kita sesuai dengan Sabda Guna Dharma Krida diberi judul Ikutlah aku, bukan ikutlah aku. Aku yang terakhir dalam tanda kutip berhuruf kecil. Mungkin maksudnya itu adalah ikutlah Kristus tetapi tidak mengikuti manusia ya yang akunya kecil. Jemaat Tuhan, ini adalah hari Rabu di Minggu Advent yang pertama. Minggu-minggu Advent sebenarnya menjadi minggu-minggu di mana kita mempersiapkan diri akan kedatangan Sang Juru Selamat. Bisa saja pada zaman dahulu juga mereka merayakan Advent, tetapi sekarang juga kita tetap merayakan Advent dengan mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus kembali. Advent sendiri berarti kedatangan, dan tahun gereja yaitu selalu dimulai pada masa-masa Advent. Jadi masa Advent bukan masa-masa terakhir karena itu ada di akhir tahun, tetapi awal dari tahun gereja, perputaran dari tahun gereja. Jemaat Tuhan, kedatangan dari Tuhan Yesus Kristus tentu saja membawa keselamatan bagi kita. Dan keselamatan itu merupakan cara Allah untuk hadir di tengah-tengah kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan Allah meresponnya ya, dengan hadir di dunia, berinkarnasi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkorban di kayu salib, dan mati dan bangkit, lalu menebus dosa. Yang menjadi persoalan sekarang bukan bagaimana Allah hadir di dunia ini, tetapi bagaimana kehadiran Allah itu direspon oleh sikap kita sebagai manusia yang menerima keselamatan. Kalau kita sekarang menyebutkan kita menanti kedatangan Tuhan kembali, Yesus kembali, tapi sebenarnya juga adalah Tuhan sedang menanti bagaimana respon kita yang benar terhadap keselamatan yang Ia berikan. Apakah kita mau merespon keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir bagi kita, atau kita hanya untuk diri kita sendiri, atau kita tidak peduli dengan keselamatan tersebut. Di minggu-minggu Advent, bagaimana kita merayakan atau menanti kedatangan Kristus, kita memiliki waktu dan kesempatan yang baik untuk melakukan introspeksi terhadap diri kita. Apakah kita benar dalam merespon keselamatan dari Allah? Matius pasalnya yang ke-9 ayat 9 dikatakan di situ, ikutlah aku. Kata Yunaninya, keleutos, itu berarti berjalan dalam perjalanan yang sama. Atau bisa juga bersama-sama dalam suatu perjalanan. Artinya juga bisa diartikan sebagai mengikuti, menjadi pengikut, atau menjadi murid. Tetapi ada inti yang penting di sana adalah baik menjadi murid atau menjadi bagian mengikuti Kristus adalah hadir dalam perjalanan yang sama. Berarti dalam perjalanan yang sama itu akan mengalami hal yang sama, memiliki pengalaman yang sama, melakukan hal yang sama, menggunakan segala sesuatu, entah itu kemampuan,
kita punya talenta, dan segala hal yang dimiliki dalam kehidupan kita bersama-sama sesuai dengan yang kita ikuti. Dalam hal ini tentu saja yang kita ikuti adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pertanyaannya menjadi, apakah kita sudah hidup seperti kebersamaan Kristus, Allah yang mau bersama dengan manusia? Sekarang kita mau tidak hidup bersama dengan Kristus? Kita harus berada dalam kondisi dan sikap dan perilaku yang sama seperti yang Yesus Kristus teladankan. Motivasi dan komitmen kita juga harus searah, harus sejajar, harus satu tujuan, seperti yang ditampilkan oleh Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5-10, di situ Paulus menyatakan tentang bagaimana Allah berkomitmen, berinkarnasi di dalam Kristus untuk menjadi manusia agar keselamatan itu diperoleh oleh manusia. Jadi Allah yang ada di sorga meninggalkan kuasanya, jadi sama dengan manusia di dalam Kristus, bahkan dia mati di kayu salib, tujuannya cuma satu, yaitu menyelamatkan manusia. Markus pasal 10 ayat 45 juga dikatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya bahwa dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Secara jelas Kristus juga menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita lihat, ini adalah teladan-teladan yang sudah diberikan Allah, motivasi dan komitmen melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai respon dalam karya Allah untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sekarang respon kita yang saya sebutkan tadi itu bagaimana? Bagaimana kita bersikap dan berperilaku? Saya ingin mengajak kita melihat perilaku Kristus melalui contoh lilin yang akan saya perlihatkan, yaitu setidaknya mungkin ada 2 lilin. Lilin yang pertama adalah lilin yang tidak dinyalakan. Lilin yang tidak dinyalakan ini adalah contoh dari perilaku seseorang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Artinya dia lilin, tetapi dia tidak memiliki kegunaan atau manfaat apapun bagi orang yang ada di sekitarnya. Dia hanya menjadi lilin bagi dirinya sendiri. Kegunaannya apa? Tidak ada. Kehadirannya ada, tetapi dampak bagi sekelilingnya tidak ada. Yang kedua adalah lilin yang akan saya nyalakan. Ya. Lilin ini berbeda, sama-sama lilin, tapi satu menyala, satu tidak. Satu membuat terang, satu tidak. Keduanya adalah kehidupan yang sama. Kita bisa saja menjadi lilin yang menyala dan lilin yang tidak menyala. Tetapi yang membawa manfaat, membawa dampak, dan memberikan efek yang baik bagi kehidupan manusia adalah lilin yang terang. Hanya saja menjadi lilin yang terang memiliki resiko, ya, resiko yang sudah diperlihatkan oleh Kristus, yaitu kekuasaannya hilang, dia tinggalkan, dia harus menjadi sama dengan manusia di dalam Kristus, lalu kemudian mati di kayu salib, dibenci, tidak disukai. Tetapi terang yang dari Kristus, kata Yohanes, itu akan menyelamatkan banyak orang. Apa terang itu? Terang itu adalah kebenaran, terang itu adalah kejujuran, terang itu adalah ketulusan, terang itu adalah sikap yang tidak munafik. Karena terang kita bisa melihat segala sesuatu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sikap itulah yang menjadi teladan dari Kristus. Kalau kita bicara Kristus yang mengasihi, maka sekarang kita diajarkan kata mengasihi itu artinya jujur dan tulus, tidak ada ditutup-tutupi. Minggu Advent pertama kita belajar tentang ketulusan dari terang lilin ini.
mengikut Tuhan artinya harus terbuka dalam kejujuran, ketulusan, dan tidak munafik. Saya mengajak kita mau memilih pola perilaku yang mana. Seperti lilin yang tidak menyala, dia adalah lilin eksis tetapi tidak berdampak. Yang satu adalah lilin yang menyala, terang, berdampak, tetapi ada risiko dalam dirinya bahwa dia akan semakin lama mungkin semakin habis. Dia mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Ada satu lagi yang sekarang ini yang menurut saya juga cukup aneh karena sudah banyak lilin-lilin yang seperti ini juga dijual. Ya, kalau Natal mungkin nanti orang sudah tidak lagi pakai lilin yang menyala karena takut kotor, panas, dan lain sebagainya. Lilin ini juga menunjukkan salah satu sikap yang baru. Dia menyala, bisa berguna, tetapi sumber kekuatannya bukan dari dirinya, tidak ada pengorbanannya. Dia bersumber dari yang lain, pakai baterai di sini. Tetapi kalau kita coba ini sebagai manusia, bahwa kadang-kadang ada orang juga yang mungkin diri kita sendiri yang hanya memanfaatkan kekuatan orang lain. Artinya dia hadir, eksis, dan ada di tengah-tengah kita, tetapi tujuannya adalah bukan untuk memperlihatkan bagaimana dia mempersembahkan dirinya di dalam tugas dan tanggung jawab, tetapi dia memanfaatkan orang lain. Apakah ini sesuai dengan kasih dari Kristus? Saya rasa kita harus baca kembali Alkitab, bagaimana Kristus yang mengorbankan dirinya demi keselamatan orang lain. Lilin ini menunjukkan sikap kemunafikan dari manusia. 3 lilin tadi semuanya ada dalam diri kita, bukan pada orang lain. Ketika Kristus berbicara soal keselamatan, dia tidak bicara soal bagaimana ada orang yang lebih benar atau orang yang lebih baik, ada orang yang salah atau ada orang yang tidak bersalah. Tetapi Kristus mau mengatakan bahwa hanya orang yang tidak sehat atau orang yang sakit yang memerlukan tabib. Siapa yang sakit? Seluruh manusia. Ketika sudah jatuh ke dalam dosa, maka upah dosa adalah maut. Berarti di dalam kehidupan sehari-hari ada 3 karakter yang bisa muncul dari kehidupan kita. Dan karakter yang menjadi lilin yang menyala seperti inilah adalah karakter yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Di minggu Advent yang pertama, mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi seperti lilin yang menyala, yang membuka pemahaman, yang memberikan terang bagi kebenaran, dan juga menghadirkan kejujuran dan ketulusan dalam hidup, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan, "Ikutlah aku," kepada Matius dalam bacaan kita, ia juga menyatakan itu bagi kita sekarang ini di minggu Advent yang pertama. Kita sudah mendengar panggilan Kristus, "Ikutlah aku." Sekarang ini, apa jawaban kita? Selama minggu Advent ke depan, 4 minggu, mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk merenungkan dan menjawab dengan benar. Bahwa ketika Tuhan memanggil, "Mari ikut aku," kita mempersiapkan diri kita menjadi seperti lilin yang menyala ini dengan menjawab, "Ya Tuhan, aku mengikutimu." Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Dan
Jemaat Tuhan, bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing, mari kita bersatu hati, kita berdoa, mohon kasih Allah menyertai kita, dan juga agar firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi kekuatan kita dalam pemahaman firman Allah yang menyelamatkan di minggu-minggu Advent kini dan mendatang. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, firman Tuhan telah kami dengar. Curahkan Roh Kudus-Mu agar pemahaman firman Tuhan benar-benar memberikan warna yang baru dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melihat ada begitu banyak sudut pandang yang Allah berikan bagi kami, kemampuan untuk mengkaji dari berbagai hal di dalam kehidupan kami, supaya setiap keputusan dan iman yang kami tonjolkan dalam hidup kami adalah iman yang sungguh-sungguh hadir, karena kami melihat dan nyata bagaimana Allah berkarya dalam berbagai kesempatan, waktu, dan dalam berbagai keadaan. Supaya iman kami semakin kuat ya Bapa. Dan dalam pembacaan firman hari ini, kami belajar untuk mengikut Tuhan, sama seperti lilin yang menyala, menjadi berkat karena memberikan terang tanpa menutup-nutupi, tidak munafik, tetapi menyampaikan yang benar, jujur dan tulus, seperti apa adanya. Ini adalah hal yang harus kami pelajari kembali ya Bapa. Harus kami aminkan itu dalam kehidupan kami, dan menjadi bagian supaya kami di minggu-minggu Advent, dalam minggu-minggu kedatangan Kristus, kami benar-benar menghayatinya sesuai dengan teladan yang telah Tuhan Yesus Kristus ajarkan dalam pembacaan firman. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya berkat Allah melingkupi kehidupan seluruh keluarga yang ada di rumah, baik orang tua maupun anak-anak, lanjut usia maupun yang muda, semuanya diberkati dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menjadi lilin-lilin yang menyala di tengah-tengah kehidupan masyarakat, diberkati sebagai satu keluarga, dan menjadi berkat bagi masyarakat, bagi tetangga, bagi sanak saudara yang ada di sekitar rumah masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia ini di masa pandemik. Tuhan beri hikmat para pemimpin, agar mereka mampu untuk mengambil keputusan yang terbaik, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan juga yang terpenting adalah menuntun agar pola kehidupan bisa berjalan di masa-masa pandemik ini. Ada banyak hal yang harus dilakukan, tetapi dalam hikmat Allah, pilihan-pilihan keputusan yang tepat dan menyelamatkan, itulah yang akan terjadi. Kami juga mau berdoa bagi Majelis Sinode, Tuhan juga berkati, menuntun persiapan-persiapan untuk dilaksanakannya persidangan Sinode pada tahun depan. Juga Tuhan berkati, kesehatan dan kekuatan juga melingkupi fungsionaris Majelis Sinode ya Bapa di sorga. Juga bagi Mupel Jakarta Timur dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang baru saja terpilih dan melaksanakan tugas diberi hikmat oleh Allah Bapa, sehingga tanggung jawab dalam pelayanan di Mupel Timur akan terus berlanjut seturut dengan kehendak Kristus. Kami juga berdoa bagi warga jemaat GPIB Nasaret dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan masing-masing. Orang tua yang bekerja tetap dilindungi Allah agar selalu sehat dan kuat. Anak-anak yang belajar diberi hikmat dan pemikiran mereka yang terbaik ya Bapa, sehingga mereka walaupun belajar dari rumah, tetapi pengetahuan yang mereka peroleh adalah yang sempurna dan yang terbaik. Demikian juga ya Bapa bagi yang lanjut usia, Tuhan berikan mereka daya tahan tubuh juga yang terbaik. Kami yakin dan percaya ada begitu banyak pergumulan di masa-masa pandemik ini, tetapi kasih karunia Allah tidak pernah akan berkurang. Setiap warga jemaat selalu mendapatkan perlindungan yang terbaik dari kuasa Allah di dalam Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi Majelis Jemaat GPIB Nasaret. Tuhan berkati penatua, diaken, para pendeta dan ketua Majelis Jemaat, juga Bapak Pendeta Henry Yakob, dan juga PHMJ diberkati Tuhan,
Tugas-tugas mereka selalu menjadi berkat dan memberkati menjadi saluran berkat bagi setiap orang dalam pelayanan para presbiter dan majelis. Kami juga berdoa bagi unit-unit misioner supaya Tuhan berkati pelkat-pelkat, komisi-komisi ataupun panitia-panitia yang dibentuk. Mereka juga menjadi bagian dalam karya Allah menghadirkan keselamatan melalui gerejamu GPIB Nasaret. Pegawai di kantor juga Tuhan berkati, kasih karunia Allah menyertai tugas-tugas mereka. Juga proses dalam pengurusan tanah waru Tuhan juga berkati. Beri hikmat bagi panitia yang menjalankannya, bagi majelis yang mengurusnya, dan juga beri hikmat bagi orang-orang yang terkait, baik pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya, supaya memiliki pikiran yang terbuka dalam hikmat Allah dan mereka menyelesaikannya untuk hasil yang terbaik. Juga dalam proses pembelajaran katekisasi reguler, khusus maupun perkawinan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi panitia perayaan Natal GPIB Nasaret di tahun 2020 ini. Bapak berkati mereka untuk tugas tanggung jawab yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu karena masa pandemik. Tapi hikmat yang Tuhan berikan kiranya membuat perayaan Natal menjadi yang istimewa seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi kegiatan kami pada hari ini untuk mempersiapkan ibadah Tuhan juga berkati, tim multimedia, tim yang mempersiapkan ibadah, juga majelis yang bertugas, presbiter bertugas, Bapak Penatua Pramono, juga kantoria, prokantor, pemain musik. Damai sejahtera Allah akan menyertai kami semua dan menjadi bagian dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami teringat ya Bapak akan saudara-saudara kami yang dalam perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit, dan juga para lansia yang dalam kelemahan mereka, iman mereka tetap tertuju kepada Allah sebagai sumber kasih karunia pemulihan dan kesehatan yang sejati. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Haritonang, kami berdoa bagi Ibu Lis Zuharia, kami juga berdoa bagi Ibu Titin Nugroho Said Suyut, juga bagi Bapak Denny Adam, bagi Diaken Maria Simatupang, bagi Bapak Willy Nayawan, bagi Bapak Rensi Supusepa, bagi Bapak Pratasik, dan juga bagi Bapak Rega. Damai sejahtera Allah dan kuasa Roh Kudus menyertai orang-orang yang kami kasihi ini, dipulihkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang dalam pemulihan, yaitu Ibu Poyoh Olei, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Novita Setiadi Adam, Ibu Teli Wenas Pelealu, Mirelle Priscilia Eluama, Pendeta Hatu Mesen Tapilatu, dan juga Ibu Uce Lekatumpesi Giri. Allah memberkati mereka ini semakin pulih dan sehat. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang berduka. Kiranya Tuhan kuatkan, beri penghiburan, tetapi juga masa depan yang terbaik, melangkah dalam tuntunan kuasa Allah untuk menjalani kehidupan yang terus Tuhan anugerahkan. Berdoa bagi keluarga Poyoh Olei, keluarga Roring Poyoh, keluarga Sandi Natalai Poyoh. Allah memberikan mereka penghiburan yang sejati dan pengharapan yang penuh dengan kasih anugerah dan berkat. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih karunia yang kami alami dalam kehidupan kami. Kehidupan kami yang terus berjalan ini hanya dapat kami alami dan akannya dapat kami melangkah dengan baik jika bersama-sama dengan tuntunan kasih-Mu saja. Ya Bapa, inilah kami dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Bapa sumber segala berkat, terimalah ungkapan syukur kami ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan. Amin. Warta Ibadah Keluarga 2 Desember 2020. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Desember 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Diperbarui untuk Berkarya yang dibawakan oleh Pendeta Melani Perangin-anginan Risa Masu. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Mohon partisipasi anggota Pelkat PKB dalam ibadah dimaksud. Ibadah Pelkat GP. Ibadah Pelkat GP akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Desember 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan tema Pergi dan Beritakan yang dibawakan oleh Diakon Barry Lopez. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Mohon partisipasi anggota Pelkat Gerakan Pemuda dalam ibadah dimaksud. Ibadah Pelkat PKP Gabungan. Ibadah Pelkat PKP Gabungan akan dilaksanakan pada Kamis 10 Desember 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Power of Mother yang dibawakan oleh Penatua Cindy Poli Ipalar. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Mohon partisipasi anggota Pelkat PKP dalam ibadah dimaksud. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKLU akan dilaksanakan pada Sabtu 12 Desember 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Pada Masa Tua Pun Mereka Masih Berbuah yang dibawakan oleh Pendeta Rufus Alexander Wane. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi YouTube. Mohon partisipasi anggota Pelkat PKLU dalam ibadah dimaksud. Pengumpulan pakaian layak pakai. Guna menunjang program berbagi kasih kepada para pengemis dan gelandangan yang ada di sekitar lingkungan pelayanan GPIB Jemaat Nasaret, maka melalui Majelis Jemaat, Komisi Germasa bersama ke-6 Pelkat akan mengadakan kegiatan Christmas on the Road dengan berkeliling, membagi makanan, pakaian layak pakai, serta masker. Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu 12 dan 19 Desember 2020. Untuk menunjang terlaksananya kegiatan ini, mohon partisipasi warga jemaat dengan menyumbangkan pakaian layak pakai untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk informasi dan koordinasi, pengumpulan dapat menghubungi Bapak Yan Daulima, PKB, dengan nomor telepon 0812 1856 2592. Bapak Yohanes Auri, PKLU, 0813 1474 2032. Pengumpulan selambat-lambatnya sampai dengan Sabtu 5 Desember 2020. Pembinaan Smart Parenting. Pelkat PA GPIB Jemaat Nasaret mengajak ibu dan bapak dari Pelkat PA PT, PKP, PKB GPIB Jemaat Nasaret untuk mengikuti webinar dengan topik Smart Parenting. Peran orang tua di masa pembelajaran jarak jauh online di era pandemi. Tujuan webinar ini agar orang tua tahu cara bagaimana mendampingi anak dalam belajar di masa pandemi ini. Pembinaan akan diadakan melalui aplikasi Zoom pada Sabtu 5 Desember 2020 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat GPIB Jemaat Nasaret yang ingin ikut berpartisipasi dapat menghubungi Cik Moldi dan Cik Noni. Pendaftaran sangat terbatas. Untuk peserta dari warga Jemaat Nasaret tidak dikenakan biaya. Perjamuan Kudus. Dalam ibadah Minggu 6 Desember 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan perjamuan kudus. Ibadah dilakukan secara virtual. Mohon partisipasi warga sidi jemaat dalam ibadah dimaksud. Kebutuhan anggur bagi warga sidi jemaat dapat diambil di kantor majelis jemaat mulai hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui majelis jemaat akan melayani penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan. Warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona yang mengkhawatirkan.
Penyemprotan dilaksanakan setiap hari Sabtu di minggu kedua dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya, sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing korsek, seksek, paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahpandangan. Khusus untuk penyemprotan di bulan Desember akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020. Berita duka, telah meninggal dunia pada Minggu 29 November 2020, Nancy Pinkan Poyo, GPIB Petra Bogor, dalam usia 57 tahun. Almarhumah adalah anak dari Ibu Dince Nice Poyo Oleh, Sektor 2, adik dari Penatua Debbie Roring Poyo, Sektor 5, dan kakak dari Diakon Berry Abraham Johnson Poyo, dan Sandi Berto Natalia Poyo, Sektor 2. Almarhum telah dimakamkan pada Minggu 29 November 2020 di TPU Pondok Kelapa. Mohon doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Pelayan firman pada malam ini adalah Bapak Pendeta Rocky Samuel Karinda, Ketua Majelis Jemaat GPIB Marturia. Kepada pelayan firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri, kita akan diutus dan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang telah kamu dengar dalam syukur dan penuh dengan sukacita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah saja, dan terimalah berkat dari Tuhanmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.